Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari peranan serta struktur dari tRNA serta ribosom, dua komponen yang turut terlibat dalam peristiwa translasi. Dan pada video kali ini mari kita pelajari tahapan dari peristiwa translasi. Secara umum, peristiwa translasi terdiri atas 3 tahapan layaknya peristiwa transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, serta terminasi. Pada peristiwa translasi, inisiasi merupakan seluruh kejadian yang terjadi sebelum terbentuknya ikatan peptida di antara dua asam amino pertama. Kalau kita mempelajari peristiwa translasi ya, translasi itu sebenarnya merupakan peristiwa sintesis polipeptida. Polipeptida sendiri merupakan rantai yang tersusun atas asam-asam amino. Dan setiap asam amino tersebut saling berikatan dengan ikatan peptida. Nah, peristiwa sebelum ikatan peptida pertama terbentuk dinamakan peristiwa inisiasi. Peristiwa inisiasi translasi melibatkan berbagai komponen. Selain ribosom, mRNA, dan tRNA, peristiwa inisiasi juga melibatkan protein khusus yang dinamakan IF. IF itu singkatan dari initiation factor atau faktor inisiasi. Ada 3 macam IF, yaitu IF1, IF2, dan IF3. Nah, selain IF, peristiwa inisiasi juga melibatkan GTP. GTP sebagai sumber energi layaknya ATP. Sekarang mari kita pelajari bagaimana tahapan inisiasi terjadi. Kita pelajari terlebih dahulu peristiwa inisiasi pada prokariot. Ketika peristiwa inisiasi terjadi, ada tRNA khusus yang terlibat. Jadinya tRNA ini berbeda dengan tRNA yang terlibat pada peristiwa elongasi. tRNA khusus ini kita kenal sebagai tRNA inisiator. Nah, tRNA inisiator pada prokariot itu adalah tRNA Fmet. Jadinya tRNA yang membawa asam amino metionin yang metioninnya ketempelan gugus formil. Sehingga di sini diberi nama tRNA F kemudian ada metnya. Nama lengkapnya F-metionil tRNA. Ya, ini tRNA-nya, kemudian ini metioninnya, tapi metioninnya ketempelan gugus formil. Karena tRNA inisiator selalu membawa metionin, maka peristiwa translasi selalu menghasilkan rantai polipeptida yang diawali oleh metionin. Apapun translasinya, rantai yang dihasilkan selalu diawali oleh asam amino metionin. Namun, asam amino metionin ini bisa saja kemudian dibuang dari rantai polipeptida tersebut. Sehingga polipeptida yang matang tidak selalu membawa metionin di ujungnya. Begitu ya, sintesis polipeptida selalu menghasilkan metionin di ujung, namun polipeptida yang matang tidak selalu mempertahankan metionin tersebut. Nah, pada prokariot, tRNA Fmet ini akan dibawa oleh IF2 untuk bergabung membentuk kompleks inisiasi. Ya, jadinya fungsi IF2 ini membawa tRNA Fmet. Nah, ini hasilnya. Dia akan membentuk kompleks semacam ini. Di sisi lain, ribosom subunit kecil akan bergabung dengan mRNA dan peristiwa ini melibatkan IF3. Kemudian IF1 dan GTP juga akan bergabung membentuk kompleks yang melibatkan keseluruhan komponen ini. Sehingga kompleks itu tersusun atas mRNA, IF3 yang telah membawa subunit kecil ribosom, serta serta IF2 yang membawa tRNA khusus. Kemudian ada juga IF1 dan GTP. Selanjutnya, setelah kompleks ini terbentuk, maka akan kedatangan ribosom subunit besar. Namun ribosom subunit besar ini tidak bisa langsung bergabung dengan kompleks ini. IF3 harus dilepaskan terlebih dahulu.
Nah, setelah IF3 dilepaskan, maka ribosom subunit besar akan bergabung. Namun sebelum elongasi terjadi, GTP akan dipecah menjadi GDP dan gugus fosfat. Dan pemecahan GTP ini akan juga berbarengan dengan peristiwa terlepasnya IF1 dan IF2. Sehingga di sini bisa kita lihat ya, peristiwa inisiasi akan diakhiri dengan terbentuknya ribosom, kemudian mRNA dan tRNA khusus. Dan IF tadi akan terlepas semua. Dan juga kita perhatikan di sini, tRNA inisiator, tRNA khusus ini akan langsung masuk di site P, bukan di site A. Sedangkan nanti peristiwa elongasi, tRNA akan masuknya di site A. Nah, ini kekhususan dari tRNA khusus ya, tRNA inisiator. Dia langsung masuk di site P. Ini merupakan peristiwa inisiasi pada prokariot. Dan bila kita lihat di sini ya, seperti yang kita pelajari, ribosom subunit kecil ini akan bergabung dengan mRNA. Dan telah kita pelajari di video sebelumnya, ribosom itu tersusun atas protein dan rRNA. Dan ternyata ketika membentuk kompleks ini, sekuen rRNA penyusun subunit kecil akan berinteraksi dengan sekuen mRNA di sini. Nah, gambaran skemanya seperti ini. Ini merupakan rRNA penyusun subunit kecil, yaitu rRNA 16S ya. Sedangkan ini sekuen mRNA-nya yang berwarna hijau di sini. Nah, di sini ada daerah tempat terjadinya interaksi antara rRNA dan mRNA. Di daerah ini ada urutan konsensus, yaitu AGG. Nah, sekuensi ini kita kenal sebagai sekuensi Sain-Dalgarno. Sekuensi di mana terjadi interaksi antara mRNA dan rRNA pada prokariotik. Oke. Sekarang mari kita lihat peristiwa inisiasi pada eukariotik. Kalau pada prokariotik ya, kita lihat di sini kompleks inisiasi itu terbentuk di tengah-tengah, tidak di ujung. Tidak di ujung 5 dari rantai mRNA, namun agak menjorok ke dalam. Itu pada prokariotik. Sedangkan pada eukariotik ternyata kompleks inisiasi itu terbentuknya di ujung 5. Kemudian kompleks inisiasi ini akan berjalan mencari codon stat. Dan ketika ketemu dengan codon stat, subunit besar dari ribosom akan bergabung. Begitu. Kalau di prokariot tadi kan, kompleks inisiasi langsung nempel di bagian tidak ujung dari mRNA. Sedangkan pada eukariot dia akan membentuk kompleks inisiasi di ujung, kemudian berjalan mencari start codon. Ketika ketemu start codon, subunit besar akan datang. Nah, daerah di mana start codon ditemukan itu biasanya memiliki urutan yang khas. Nah, di sini urutannya itu biasanya GCC, kemudian A atau G, kemudian GC, AUGG. AUG ini merupakan start codon ya. Nah, urutan semacam ini GCC, kemudian A atau G, CC, AUGG ini kita kenal sebagai Kozak's rule. Karena yang menemukan sekuen ini adalah Pak Kozak. Pak Kozak atau Bu Kozak ya, jadinya dia ilmuwan namanya Kozak. Dan ketika kita mempelajari salah satu peristiwa modifikasi pasca transkripsi pada video-video sebelumnya, salah satu modifikasi yang terjadi pada eukariot adalah penempelan metil guanosin di ujung 5 dari mRNA. Dan seperti yang saya singgung di video tersebut, fungsi dari cap metil guanosin adalah terlibat dalam peristiwa inisiasi translasi. Kenapa? Karena ternyata kompleks inisiasi pada translasi itu akan berinteraksi dengan cap Mg. Ya, jadinya ujung 5 pada mRNA eukariot itu kan ketempelan cap Mg. Nah, cap Mg ini akan berinteraksi dengan kompleks inisiasi dari translasi. Nah, ini bedanya antara inisiasi pada prokariot dan eukariot. Beda lainnya adalah dari tRNA inisiatornya. Kalau pada prokariot,
seperti yang saya jelaskan tadi, tRNA inisiatornya adalah tRNA yang membawa metionin yang terformulasi. Sedangkan pada eukariot tRNA inisiatornya membawa metionin yang tidak terformulasi. Itu pembeda selanjutnya antara prokariot dan eukariot pada peristiwa inisiasinya. Selain kompleks inisiasinya pada eukariot terbentuk di ujung, tRNA khususnya tidak ketempelan gugus formil. Kemudian sekarang mari kita pelajari peristiwa elongasi. Nah, peristiwa elongasi ini baik prokariot dan eukariot itu sama peristiwanya. Kalau pada peristiwa inisiasi kita mengenal IF atau faktor inisiasi, pada elongasi kita mengenal EF atau faktor elongasi. Faktor elongasi ini juga ada 3 macam, yaitu EFTU, EFTS, dan EFG. Nah, pada peristiwa elongasi ada 3 tahapan utama yang terjadi. Tahapan pertama adalah peristiwa masuknya aminoasil tRNA ke site A dari ribosom. Aminoasil tRNA adalah tRNA yang membawa satu asam amino. Tahapan kedua adalah peristiwa dipindahkannya rantai asam amino dari site P ke site A. Dan tahapan ketiga atau peristiwa ketiga dari peristiwa elongasi adalah berpindahnya ribosom sebanyak 3 basa. Bertranslokasinya ribosom sepanjang 3 basa mRNA. Nah, sekarang kita pelajari secara detail tahapan-tahapan tersebut. Nah, ini ya, kita lihat ini merupakan struktur hasil dari peristiwa inisiasi tadi. Di sini ada subunit kecil, di sini ada subunit besar, di sini ada mRNA, kemudian di site P sudah ada tRNA khusus yang membawa fMet. Tahapan pertama dari peristiwa elongasi adalah masuknya tRNA aminoasil atau tRNA yang membawa satu asam amino di site A. Nah, tRNA aminoasil ini tidak bisa langsung masuk ke site A. Dia baru bisa masuk ketika dia telah membentuk kompleks dengan EFTU serta GTP. Nah, ini ya, ini tRNA membawa satu asam amino. Dia akan bergabung dengan EFTU yang membawa GTP, membentuk kompleks semacam ini. Nah, kompleks ini nanti akan masuk ke site A. Ketika EFTU sudah menjalankan tugasnya, maka EFTU ini akan lepas dari ribosom. Namun ketika dia lepas dari ribosom, GTP-nya sudah berubah menjadi GDP. EFTU tidak akan bisa mengambil tRNA di sitoplasma lagi kalau GDP-nya belum diubah menjadi GTP. Nah, EF atau faktor elongasi yang berperan mengubah GDP menjadi GTP lagi adalah EFTS. Sehingga di sini digambarkan EFTU yang membawa GDP akan berinteraksi dengan EFTS dan EFTS ini akan mengubah GDP menjadi GTP lagi. Nah, EFTU yang membawa GTP ini akan mampu mengambil tRNA lain di sitoplasma, kemudian dia akan membawa tRNA itu lagi ke site A dari ribosom. Sekarang kembali ke sini. Nah, tRNA aminoasil ini sudah menempel di site A. Tahapan selanjutnya adalah memindahkan rantai polipeptida dari site P ke site A. Karena kebetulan ini peristiwanya masih peristiwa awal, maka di site P belum ada rantai polipeptida. Adanya masih satu asam amino seperti ini. Nah, satu asam amino ini akan dipindahkan ke sini. Kemudian membentuk ikatan peptida sehingga hasilnya seperti ini. Ya, awalnya di site P, kemudian asam amino ini dipindah ke sini membentuk rantai semacam ini. Nah, rantai ini berikatan dengan ikatan peptida. Selanjutnya akan kedatangan EFG, faktor elongasi ketiga. EFG ini membawa GTP. EFG ini akan bergabung ke ribosom dan GTP dalam EFG ini akan terlibat dalam peristiwa translokasi, peristiwa berpindahnya ribosom sepanjang 3 basa mRNA. Nah, kita lihat di sini. Ini dia berjalan. Thread seperti ini.
Awalnya set E-nya kosong sedangkan set A-nya ada. Karena dia berjalan satu langkah, maka tRNA di set P akan masuk ke set E, sedangkan tRNA di set A akan berpindah di set P. Hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena ribosomnya bergerak ke arah ujung 3 sebanyak satu langkah. Begitu ya. Sehingga set A-nya kosong, sedangkan set E-nya terisi oleh tRNA yang tadi awalnya di set P. Dan set P terisi oleh tRNA yang awalnya tadi berada di site A. Peristiwa selanjutnya apa? Berulang lagi peristiwa tadi. tRNA amino asil akan masuk lagi di set A. Siapa yang membawa tRNA amino asil? Yaitu EFTU yang berikatan dengan GTP. Langkah selanjutnya kembali lagi. Rantai polipeptida di set P akan dipindahkan ke tRNA di set A. Hasilnya seperti ini. Kemudian membentuk ikatan peptida lagi. Selanjutnya, tRNA yang sudah tidak membawa asam amino di set E akan lepas. Setelah itu berulang lagi peristiwa translokasi ribosom berjalan. Jadinya berulang terus. Ya, 3 tahapan utama tadi. Masuknya tRNA amino asil ke set A, kemudian berpindahnya rantai polipeptida di set P ke set A, kemudian bergesernya ribosom sebanyak satu langkah. Itu berulang terus selama elongasi terjadi. Kemudian akan terjadi peristiwa terminasi. Peristiwa terminasi terjadi ketika ribosom akan menjumpai codon stop atau termination codon. Nah, codon stop itu ada 3 macam ya. Kalau codon start itu kan ada 2 macam, AUG dan GUG. Kalau codon stop itu ada 3 macam, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kalau pada peristiwa inisiasi melibatkan IF, pada peristiwa elongasi melibatkan EF, sedangkan pada peristiwa terminasi melibatkan RF. RF itu release factor. Nah, pembeda antara prokariot dan eukariot, kalau pada prokariot RF-nya ada 2 macam, yaitu RF1 dan RF2. Sedangkan pada eukariot RF-nya hanya 1 macam. Pada prokariot RF1 akan mengenali kodon UAA dan UAG. Sedangkan RF2 akan mengenal UAA dan UGA. Sehingga ketika ribosom menemukan UAA, UAG atau UGA, maka yang datang bukanlah tRNA melainkan RF. Yang datang ke site A ya. Sedangkan pada eukariot, baik UAA, UAG ataupun UGA akan mengundang kedatangan RF yang sama ke site A. Nah, sekarang mari kita pelajari tahapannya. Nah, ini merupakan ribosom yang sudah mengalami elongasi tadi. Kemudian dia berjalan terus, kemudian dia menemukan UAG. UAG merupakan salah satu stop codon atau termination codon. Ketika menemukan UAG, maka yang hadir di set A bukanlah amino asil tRNA yang dibawa oleh EFTU, melainkan RF. RF akan masuk ke set A. Dan sama seperti peristiwa elongasi ya, setelah set A terisi, maka tRNA di set E yang telah tidak memiliki asam amino akan terlepas. Peristiwa selanjutnya sejatinya apa? Seperti yang kita pelajari di peristiwa elongasi tadi, setelah tRNA kosong yang di set E terlepas, maka rantai polipeptida di set P harus dipindahkan ke set A. Namun di sini kita lihat karena di set A bukan berisi tRNA yang membawa asam amino, maka ikatan peptida tidak akan terjadi ketika rantai polipeptida ini dipindahkan ke site A. RF tidak membawa asam amino. Sehingga rantai ini ketika dipindahkan ke site A, dia tidak bisa membentuk ikatan baru. Akibatnya apa? Rantai polipeptida ini terlepas. Setelah rantai polipeptida terlepas, ribosom berjalan satu langkah lagi. Sehingga tRNA yang ada di set B akan berpindah ke set E. Sedangkan RF akan terlepas. Dan peristiwa terakhir adalah terlepasnya mRNA dan ribosom subunit kecil dan subunit besar. Nah, dari serangkaian peristiwa translasi ini bisa kita lihat ya, ternyata
Ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar akan membentuk kompleks ribosom hanya ketika peristiwa translasi. Pada inisiasi, subunit kecil dan besar bergabung. Pada terminasi, subunit kecil dan subunit besar terlepas. Jadinya, penggabungan antara unit kecil dan unit besar hanya terjadi ketika ribosom tersebut menjalankan fungsinya pada peristiwa translasi. Oke, demikian penjelasan saya terkait peristiwa translasi, baik pada prokariot maupun eukariot. Di video selanjutnya, mari kita pelajari kode genetik serta hipotesis Wobble. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.